Kali ini kita belajar bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin. Nah, pada praktikum kali ini saya mempersiapkan dua cermin, cermin cekung dan cermin cembung. Ya, alat dan bahannya ini. Lalu ada rel optik. Ini semuanya kita pergunakan untuk melihat proses pembentukan bayangan pada cermin. Nah, cermin cekung yang kita pakai dengan titik fokus, ya, jarak fokus 75 mm atau 7,5 cm. Nah, ini adalah cermin cembungnya. Cermin cembung dengan jarak fokus yang sama. Fokusnya sama dengan 7,5 cm, 7,5 cm, tapi fokusnya negatif. Nah, ingat, bedakan antara jarak fokus cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung fokusnya positif, kalau cermin cembung fokusnya negatif. Nah, selanjutnya kita sudah merangkai alatnya seperti ini. Kita sudah rangkai. Saya rangkai. Ini ada rel optik, lalu ada layar, ada benda. Bendanya berbentuk panah. Ini boleh kita lihat sama-sama ya, panah. Kemudian saya persiapkan juga catu daya atau power supply. Nah, lalu bagaimana proses pembentukan bayangan itu? Kita lihat pertama sekali menggunakan cermin cekung yang fokusnya 7,5 cm. Nah, seperti kita ketahui, apabila benda diletakkan di antara fokus, di bawah jarak titik fokus atau kurang dari jarak titik fokus, maka bayangan ini terbentuk seperti apa? Ini kita lihat. Inilah bayangan yang terbentuk pada cermin cekung apabila benda diletakkan lebih kecil daripada jarak fokusnya. Ini dia. Bayangan yang terbentuk itu akan terlihat tegak. Ini dia, tegak ya. Ini dia, tegak. Ini terlihat sekali ya. Tegak. Ya, semakin fokus ya. Oke. Nih. Jadi benda itu saya letakkan lebih kecil dari fokus. Fokusnya tadi 7,5. Ini sudah terlihat jelas bahwa jarak benda ke cermin itu di bawah dari 7,5 cm. Nah, bagaimana kalau benda itu diletakkan di antara fokus dan 2 kali fokus? Ini dia. Ini saya jauhkan benda ke cermin, cerminnya saya geser. Cerminnya sekarang kita geser ya. Cermin kita geser sebentar. Nah, terlihat bahwa bayangan itu akan terbalik, ya, terbalik. Terbaliknya bagaimana? Ya, seperti ini ya. Terbalik bahkan diperkecil ya, semakin kecil. Lihat tuh. Bentuk benda dan bayangan itu di sini bayangannya semakin kecil. Tetapi apabila jarak benda itu kita semakin jauhkan ya, lebih besar dari 2 kali fokus. Lebih besar dari 2 kali fokus. Apa yang terjadi? Ternyata bayangan yang terbentuk itu tetap terbalik, bahkan semakin besar, diperbesar. Ini dia. Nah, diperbesar. Nah, kita lihat. Ya, jarak benda ke cermin itu sudah lebih dari 2 kali jarak fokus. 7,5 cm, 2 kalinya 15 cm, ini lebih dari 15 cm. Maka bayangan yang terbentuk itu seperti ini. Terbalik, diperbesar. Nah, sesuai dengan aturan dalam buat pembentukan bayangan, itu pembentukan bayangan itu menggunakan rumus penomoran ruang ya. Kalau benda diletakkan di ruang 3, maka bayangan akan di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Seperti itu. Maka ruang benda tambah ruang bayangan itu adalah 5. Nah, beginilah cara atau proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bagaimana kalau pada cermin cembung? Mari kita lihat sama-sama. Ini cermin cembung ya, cermin cembung yang fokusnya minus 7,5 cm. Nah, kalau pada cermin cembung ya, bayangan yang terbentuk itu selalu tegak. Nah, selalu tegak dan bagaimana ya? Nah, kita lihat sama-sama. Selalu tegak, selalu diperbesar. Kita lihat sama-sama. Semakin dekat benda itu ke cermin cembung, maka bayangan akan terlihat semakin fokus. Semakin fokus. Ini cermin cembung ya, cermin cembung. Bayangan semakin fokus. Nah,
Kita lihat sama-sama. Oke, ini kan benda ke cermin itu saya perdekat. Semakin dekat, semakin dekat. Bayangan terlihat akan semakin fokus. Nah, begitulah proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ingat, pada cermin cembung, bayangan selalu tegak dan diperbesar. Oke, saya pikir demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat.